Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara penggunaan sediaan rektal. Berikut merupakan anggota kelompok 3, ada Aditya Alif, ada Delis, ada Eli, ada Fuji, ada Imas, ada Muhammad Angelin, ada Nida, ada Hendra, ada Reni, ada Rika, Salsabila, Sofiadina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lismawati akan menjelaskan tentang pengertian dari sediaan rektal itu sendiri. Nah, rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Cara penggunaan dari obat itu sendiri yaitu diberikan melalui lubang pada tubuh, misalnya pada anus atau saluran kencing. Kemudian ada jenis sediaan rektal. Yang pertama ada sediaan dalam bentuk supositoria. Pada pengobatan asma ada amekain supositoria, pada analgetik ada pronalge supositoria. Kemudian yang kedua ada sediaan dalam bentuk klisma, pada kejang akut menggunakan stesolid rektal. Terima kasih. Selanjutnya saya Aditya Ali Pratama akan melanjutkan yang tadi sudah dibacakan oleh Rika. Sekarang anatomi fisiologi rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Untuk gambar dan keterangannya sudah tertera ya. Next. Rektum dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama rektum bagian bawah, yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal pers. Yang kedua rektum bagian tengah, yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal pers. Yang ketiga rektum bagian atas, yaitu sepanjang 10-15 cm dari anal pers. Umumnya rektum mencapai batasnya sekitar 12 cm dari anal pers. Selanjutnya yaitu sirkulasi darah rektum. Rektum ini dialiri oleh 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada vena hemoroidales superior yang bermuara ke vena mesentericum inferior. Selanjutnya masuk ke dalam vena porta dan juga membawa darah langsung ke peredaran umum. Yang kedua ada vena hemoroidales medialis dan vena hemoroidales inferior yang muara ke vena cava inferior dengan perantara vena iliaca interna yang selanjutnya membawa darah ke peredaran umum kecuali hati. Yang ketiga ada vena hemoroidales anterior dan vena hemoroidales medialis, di mana volume cairan dalam rektum ini sangat sedikit, kira-kira sebanyak 2 mili, sehingga laju difusi obat menuju tempat absorpsi lebih lambat. Selanjutnya pH cairan rektum ini netral, yaitu 7,2 sampai 7,4, sehingga memungkinkan obat melarut lebih kecil dibandingkan oral yang terdiri dari beberapa bagian. Yang terakhir, adanya feses menghambat penyerapan, sehingga sebaiknya pemberian sediaan ini setelah defekasi. Selanjutnya di sini saya Eli Karmila akan menjelaskan mengenai proses biofarmasi obat rektal. Jadi secara rektal, supositoria digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap oleh mukosa dalam rektum. Aksi kerja awal dapat diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah, serta terhindar dari pengerusakan obat dari enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepar.
Lalu, obat yang diabsorpsi melalui rektal tersebut akan beredar di dalam darah, tidak melalui hati dahulu, hingga tidak akan mengalami detoksikasi atau biotransformasi yang mengakibatkan obat terhindar dari tidak aktif. Lalu penyerapan di rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada lewat pembuluh darah secara langsung, yang kedua ada lewat pembuluh getah bening, dan yang terakhir ada lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Terima kasih. Next aja, Mas. Selanjutnya ada perjalanan obat rektal, di mana kinetika pembebasan zat aktif pada sediaan rektal ini pertama-tama adalah peleburan atau degradasi, yang kemudian zat aktif tersebut akan didapat berupa suspensi dengan adanya proses disolusi yang dipengaruhi oleh dan aktivitas, maka zat aktif tersebut akan berada dalam keadaan terdispersi. Maka zat aktif akan dibebaskan sehingga siap untuk diabsorpsi. Biasanya pada absorpsi sediaan rektal ini dilakukan secara difusi pasif, di mana difusi pasif ini merupakan proses perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi terendah, yang dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk molekul obat, larutan obat dalam lemak, dan derajat ionisasi obat. Selanjutnya, perjalanan sediaan yang diabsorpsi oleh sediaan rektal ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada pelelehan bentuk sediaan karena temperatur badan atau suhu tubuh. Yang kedua yaitu difusi zat aktif dari basis yang leleh. Dalam hal ini viskositas dan koefisien partisi sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu penetrasi zat aktif yang larut lewat epitel mukosa membran. How to use suppository. You are not alone if you are asking what am I supposed to do with these things. Inserting a suppository isn't pleasant, but it can be fairly painless if done properly. Always follow the directions from your pharmacist or the manufacturer when using medication to avoid serious health problems. 1. Use the restroom to empty your bowel and bladder if possible. 2. Wash your hands thoroughly with soap and dry with a towel. 3. Unwrap the suppository. Suppository melt with body heat to allow for absorption into the bloodstream. Do not hold it in your hand for too long or it will begin to melt, will be unusable. 4. Squat or lie down on your side, bending one leg up and keeping the other leg straight out. 5. Insert the suppository pointed end first, gently push until it is completely inserted and squeeze your leg and buttock together. Suppository may be inserted rectally, vaginally, or the ureter depending on their purpose. Be sure to read the direction to determine where particular suppository should be inserted. 6. Wash your hands thoroughly. 7. Lie down and rest for up to 15 minutes to give the suppository time to be absorbed. 8. Wait to use the restroom for at least 1 hour after insertion. Selanjutnya, bagaimana sih cara penggunaan dari sediaan rektal sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sediaan rektal, yaitu sediaan suppositoria. Nah, di mana sediaan suppositoria ini tuh yang pertama, pastikan cuci tangan terlebih dahulu.
dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, kita lihat sediaannya. Supersterianya itu apakah lembek atau tidak. Nah, jika sediaan supersterianya itu lembek, maka kita bisa masukkan sediaan itu ke dalam kulkas terlebih dahulu atau diletakkan ke dalam air dingin selama 30 menit agar sediaan supersteria ini tuh mengeras kembali. Selanjutnya adalah buka kemasan dari supersterianya. Nah, jika misalkan sulit untuk dibuka, bisa menggunakan alat pemotong seperti pisau atau silet. Nah, pembukaannya itu kita harus menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, lumasi supersteria itu dengan air lubrikan. Contoh dari air lubrikan itu ada kayak jelly. Nah, di mana nanti itu dilumasi terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita tidak punya lubrikan, bisa dengan basahi daerah sekitar rektal itu dengan air dingin. Kemudian miringkan tubuh. Kita berbaring, miringkan tubuh, tarik kaki kanan setinggi perut, dan bagian kaki kirinya itu dalam posisi lurus. Nah, selanjutnya, angkat pantat bagian kanan dengan tangan kanan agar area rektal itu terbuka. Selanjutnya, untuk memasukkan supersteria ini tuh dimasukkan itu terlebih dahulu bagian yang runcingnya sedalam setengah sampai 1 cm untuk anak-anak dan setinggi 1 inci untuk dewasa. Nah, kemudian ketika proses pemasukannya, tahan ujung jari yang digunakan untuk memasukkan supersteria. Nah, di sini ada gambar 1 inci dan setengah incinya. Selanjutnya, setelah dimasukkan, kemudian luruskan kaki dengan posisi miring selama 5 menit. Selama 5 menit untuk memastikan bahwa sediaan rektal itu masuk dan tidak keluar lagi. Dan terakhir, setelah selesai, cuci tangan kembali untuk menghilangkan sisa-sisa obat yang menempel. Nah, untuk selanjutnya ada cara pemakaian dari sediaan rektal enema. Yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, kita itu berbaring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan bagian atas ditekuk ke depan. Lalu disiapkan sediaannya, kemudian keluarkan sedikit dari obat dan oleskan pada bagian ujung enemanya. Kemudian masukkan ujung enema ke dalam rektum secara pelan-pelan. Jangan dipaksa ya, soalnya bisa melukai si bagian rektalnya. Nah, kalau udah masuk, ditekan botol enema agar dosis obat yang dianjurkan itu masuk semua. Jika merasa obat sudah masuk semua, tetap tekan botol dari enemanya, kemudian keluarkan si botolnya. Terus setelah obat masuk semua, kita itu tetap berbaring selama kurang lebih 5 menit, biarkan obat bekerja. Setelah selesai, kemudian cuci lagi tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.